kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kita sama-sama melakukan pujian ingat akan nama Yesus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa pemelihara kehidupan kami, Bapa pemilik hidup dan penguasa atas kematian. Di tengah-tengah persekutuan keluarga besar Buik Letik, atas perkenanan-Mu, Engkau telah memanggil kembali seseorang yang kami kasihi, seseorang yang kami cintai, Bapak Samuel Buik. Kami bersedih, kami berduka bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan Mama Ince beserta anak-anak. Kami ingin dihibur Tuhan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami mohon Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan saat ini, benar-benar mendapat kekuatan bagi hidup kami, di dalam kami menjalani dan memaknai rencana Tuhan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa pada Bapa di surga. Amin. Bapak Mama sidang penghiburan yang berpengharapan, firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dalam Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 41 sampai 50. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari tita-tita-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu,
oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Demikian sabda Tuhan bagi kita semua. Bapa, Mama, sidang duka yang berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Janji berarti ucapan yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Janji berisi kesepakatan dari pihak-pihak yang terikat di dalam sebuah perjanjian. Janji juga memberikan pengharapan untuk pihak yang menerima janji. Pemazmur dalam bacaan kita malam hari ini berbicara tentang janji Allah. Janji Allah menghidupkan pemazmur dari kematiannya di dalam dosa dan pelanggarannya pada masa lalu. Janji Allah membangun kehidupan seseorang untuk lebih kuat di dalam iman. Janji Allah membuat orang-orang percaya semakin teguh berpegang pada firman Tuhan. Dalam pergumulan dan deritanya, pemazmur menyatakan keyakinan iman. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-janji-Mu menghidupkan aku. Janji Tuhan itulah yang menghiburkan. Bapa, Mama, sidang duka yang berpengharapan. Peristiwa kematian sungguh membawa duka cita di hati keluarga. Peristiwa kematian sungguh mengguncangkan iman kita yang masih hidup. Dalam duka cita saat ini, kemana kita harus pergi? Apa yang bisa kita lakukan? Keluarga besar Boy, Lepik, Mama Ince beserta anak-anak, firman Tuhan menguatkan kita bahwa pegangan kehidupan dan harapan kita adalah bersumber dari Tuhan. Dan janjinya menguatkan kita. Kematian memang sebuah misteri bagi manusia. Tak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, dan cara kita mengalami kematian. Tapi misteri kematian hanya bisa dimengerti, dipahami, dan diterima dalam iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, Allah yang berkuasa baik atas kehidupan dan kematian. Hari ini, keluarga berduka. Kita semua berduka karena kehilangan seseorang yang berarti dalam hidup ini. Janji penyertaan Allah memampukan kita untuk kita mengalami sukacita di dalam hadirat Tuhan. Ia yang berjanji menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dalam damai sejahtera bersama Bapa di sorga. Pemazmur mengatakan bahwa harapannya hanya ada pada Tuhan. Pemazmur yakin bahwa dalam keadaan apapun, jika hidup di dalam Tuhan, ia tetap kuat, ia tetap tegar, karena kelegaan hidup dapat ditemui hanya di dalam Tuhan. Saat ini kita berduka karena kematian Bapak kekasih kita, Bapak Samuel Pui. Saya percaya bahwa Tuhan telah menaruh penghiburan dan kekuatan di dalam diri kita semua, di dalam diri Mama Ince beserta anak-anak dan semua rumpun keluarga Boy Klitik. Penghiburan dan kekuatan yang sejati itu bersumber dari Tuhan. Saat ini Sang Khalik telah memanggil pulang Bapak Samuel dari hadapan kita semua. Kita ingat pada janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ia terus menyertai dan selalu menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Percayalah, Tuhan selalu memulihkan.
Tuhan selalu menghibur, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi keluarga dan kita semua. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber penghiburan dan pengharapan yang kekal bagi kehidupan kita. Janji Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Janji penyertaan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Janji Allah memberikan kita pengharapan, menghibur, memulihkan kita, dan memberi kekuatan bagi kita semua. Bapak Samuel yang terkasih, telah diberikan waktu oleh Tuhan untuk beristirahat dari segala jerih lelah, dari segala perjuangan kehidupannya di dunia ini. Dalam tangannya Allah telah merancang perjalanan kehidupan orang tua terkasih kita ini. Kurang lebih 59 tahun Bapak Samuel yang terkasih hidup di dunia ini. Ia berjuang dengan kehidupan untuk hidup bersama-sama dengan mama, bersama anak-anak dan semua keluarga besar, dan kita semua. Ia diberi hidup dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk ada bersama-sama dengan kita. Banyak hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya percaya bahwa dari setiap peristiwa iman yang terjadi saat ini, Allah telah merancang kebaikannya. Allah telah merancang maksud-maksud dan rencananya bagi keluarga yang ditinggalkan. Sepanjang perjalanan hidup ini berlangsung di dalam namanya, maka setiap jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tuhan mengizinkan dan memberikan kesempatan bagi keluarga untuk mengurus, untuk merawat dan mendampingi Bapak terkasih kita di dalam sakit yang dialaminya. Walaupun hidup di dalam keterbatasan, di dalam sakit yang dialaminya, ia telah memberikan banyak pengalaman hidup semasa ia ada di dunia ini. Kematian mengakhiri seluruh perjalanan hidupnya di dunia ini, tetapi kematian juga mengawali keselamatan abadi yang disediakan Tuhan baginya. Bapak Mama sidang duka yang berpengharapan dalam Tuhan, percayalah, Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memberikan kita semua pengharapan di setiap waktu. Melalui peristiwa duka cita saat ini, marilah kita maknai itu sebagai salah satu tanda bahwa cinta kasih kita dengan sesama bisa terputus, baik oleh waktu, oleh sebab-sebab yang lain, dan oleh sesuatu yang tidak terhindarkan, yaitu kematian. Jika cinta kasih dunia ini bisa renggang, bisa terpisah, tapi yakinlah dan percayalah bahwa cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita semua. Bapak Samuel yang terkasih telah kembali kepada sang pemilik kehidupan ini. Ada banyak kenangan, ada banyak sukacita yang telah dilalui bersama sebagai keluarga. Dan tentu banyak pengalaman hidup yang telah diberikan. Syukurilah hal itu sebagai berkat Tuhan yang tak terhingga bagi kita. Teladanilah karya-karya dan perbuatan baik yang dilakukan selama ia hidup di dunia ini. Kematian juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini suatu hari kelak akan berakhir. Namun akhir kehidupan di dunia ini bukanlah akhir. Hidup akan terlanjut. Kehidupan yang kekal akan kita peroleh di dalam Tuhan. Dia yang akan menyambut kita dan membawa kita masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal. Mari kita fokuskan hidup kita pada hal-hal yang baik. Hidup masih Tuhan anugerahkan bagi kita semua sampai dengan saat ini.
Mari kita menata hidup lebih baik. Karena setiap orang yang mau berjuang dalam kebenaran Tuhan, setiap orang yang berjuang dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh, baginya pintu terbuka. Tidak pernah ada kata terlambat bagi orang yang mau menata hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Samuel terkasih telah kembali kepada pemilik kehidupan ini. Kita semua masih diberi waktu oleh Tuhan. Mari kita terus melangkah bersama Tuhan. Jalanilah hari-hari kehidupan kita dengan iman bahwa Allah menyertai kita di sepanjang waktu. Waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Dialah Sang Immanuel yang hadir di segala waktu dan keadaan dalam hidup kita. Tuhan Sang Pencipta yang telah memanggil orang tua terkasih kita ini adalah Immanuel yang akan menghibur dan menguatkan kita semua, menguatkan nama Ince, anak-anak dan semua keluarga. Dalam proses waktu, Tuhan juga berproses memulihkan setiap kesedihan dan duka cita yang dialami, sehingga kita dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kesulitan hidup kita, di dalam peristiwa iman yang terjadi saat ini. Untuk itu, bagi kita semua, datanglah kepadanya, percayalah kepadanya dan hiduplah untuknya. Marilah kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber penghiburan, dan Tuhan adalah sumber kekuatan yang sejati bagi kehidupan kita semua. Tuhan menolong dan menguatkan kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Bab Mama Sidang Duka yang berpengharapan, mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Bapa pemelihara kehidupan kami, Bapa yang senantiasa ada di dalam hidup dan kehidupan kami, Bapa pemilik hidup dan penguasa atas kematian. Di malam hari ini, di tengah-tengah persekutuan keluarga besar Boyd Letik, kami berduka Tuhan. Kami bersedih bersama-sama dengan Mama Ince dan anak-anak dan semua rumpun keluarga atas perkenanan-Mu. Tuhan telah memanggil kembali seseorang yang kami kasihi, seseorang yang kami cintai, Bapak Samuel Boyd. Kami bersedih Tuhan, kami berduka, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu selalu ada bagi kehidupan kami. Kami telah dihibur dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa pengharapan yang sejati hanya ada pada-Mu. Kami yakin dan percaya penghiburan yang sejati, kekuatan yang sejati akan Tuhan berikan bagi keluarga, terkhususnya bagi Mama Ince beserta anak-anak. Kami yakin dan percaya Tuhan mengizinkan peristiwa iman yang terjadi saat ini tidak luput dari pernyataan-Mu. Kami meyakini dan mengimani Bapa bahwa kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu akan selalu ada bagi kehidupan keluarga Boyd Letik, bagi kehidupan Mama Ince beserta anak-anak. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pemilik kehidupan kami, saat ini kami datang kepada-Mu. Kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu. Kurang lebih 59 tahun kekasih kami ada di dunia ini. Ia ada bersama-sama dengan keluarga. Ia hidup bersama-sama dengan Mama Ince beserta anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah segala hal yang baik
pelajaran iman, dan hal-hal yang baik yang telah ditinggalkan oleh orang tua terkasih kami ini dapat terus dikenang dan dilanjutkan oleh keluarga. Kami tetap mendoakan bagi Mama Ince beserta anak-anak dan semua rumpun keluarga Buik Letik yang berduka, Tuhan. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan. Kami meyakini dan mengimani bahwa kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu tetap selalu ada bagi kehidupan mereka. Mari Tuhan datang memberkati dan menguatkan iman mereka, agar di dalam peristiwa duka cita yang mereka alami saat ini, mereka selalu ada di hadirat-Mu. Mari Tuhan menguatkan iman percaya mereka. Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi sukacita yang sejati, yang kekal, yang datang daripada-Mu. Perjalanan kehidupan Mama Ince beserta anak-anak dan semua keluarga kami taruh di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka untuk berjalan sendiri. Kami percaya kasih dan karunia-Mu dan berkat-Mu selalu menaungi kehidupan keluarga di tempat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pemilik hidup dan penguasa atas kematian, saat ini juga Bapa kami mendoakan untuk ibadah penguburan yang akan berlangsung pada esok hari. Kami taruh di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Segala apapun yang dibutuhkan dan direncanakan oleh keluarga, mari Tuhan datang, Tuhan melihat itu, dan Tuhan mencukupkan itu bagi keluarga. Dan kekasih-kekasih Tuhan yang akan melayani pada esok hari dalam ibadah penguburan, kami taruh di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan ada bersama-sama dengan kami, agar ibadah besok dapat berlangsung seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberikan cuaca yang cerah, cuaca yang baik, agar ibadah besok dapat berlangsung dengan baik seturut dengan tuntunan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pemilik hidup kami semua juga yang berada pada malam hari ini, kami ada di hadapan hadirat-Mu bersama-sama dengan keluarga. Kami memiliki segala pergumulan hidup kami masing-masing. Kami taruh seluruh perjalanan kehidupan kami, pergumulan hidup kami ini hanya kepada-Mu. Kami tetap meyakini bahwa penyertaan Tuhan akan terus berlangsung di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepada-Mu kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya jemput kita semua berdiri, kita sama-sama meneguhkan pujian Hatiku Percaya. Sumber segala kasih karunia yang telah bangkit dari kuasa maut,
kiranya memberikan kekuatan dan memberkati kamu sekalian dengan damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.